'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Profil Oliver Bias, jebolan RB Leipzig yang resmi gabung Persija Jakarta. Pesepak bola kelahiran tanggal 15 Juni tahun 2001 ini merupakan pemain asing kelima di skuad Persija Jakarta untuk Liga 1 2023/24. Oliver Bias yang berdarah Filipina-Jerman menyusul 4 pemain asing lain yang lebih dulu dikontrak Persija Jakarta. Masih tersisa 1 slot lagi untuk pemain asing di Persija Jakarta. Hanya saja, tidak diketahui apakah pelatih Persija Jakarta Thomas Doll bakal memakai semua jatah pemain asingnya musim ini atau tidak. Lantas, siapa sosok Oliver Bias sebenarnya? Oliver Bias merupakan pemain berlabel timnas Filipina yang memiliki darah Jerman lantaran lahir di Johanngeorgenstadt, Jerman. Pemain berusia 22 tahun ini didatangkan Persija Jakarta dari FK Pribram, klub kasta kedua Liga Republik Ceko, dengan status pinjaman selama 1 tahun. Thomas Doll sebut Rizky Fandi bikin seimbang Persija Jakarta. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, kembali memuji Rizky Fandi. Menurutnya, sang gelandang mampu memberikan keseimbangan di lini tengah Macan Kemayoran dalam setiap pertandingan. Rizky merupakan salah satu pemain andalan Doll dalam starting 11 Persija pada Liga 1 2022/23. Tercatat, pemain berusia 23 tahun itu tampil dalam 30 pertandingan musim lalu. Dia hanya absen ketika mengalami cedera dan akumulasi kartu. Namun, Rizky jarang mendapatkan sorotan. Doll menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Sebab, permainan sang gelandang bertahan tertutup oleh rekan setimnya yang berposisi lebih menyerang. Pelatih asal Jerman itu mengakui Rizky sebagai pemain yang harus selalu masuk starting 11 di skuadnya. Sebab, gelandang kelahiran Makassar itu mampu memberikan keseimbangan dalam transisi dari bertahan ke menyerang dan sebaliknya. Persija Jakarta bersiap jelang bertandang ke markas Persita di BRI Liga 1. Para pemain Persija Jakarta melakukan persiapan jelang bertandang ke markas Persita Tangerang. Kemenangan telak melawan Bayangkara FC pekan lalu membuat Macan Kemayoran mengincar poin penuh di Indomilk Arena pada Sabtu, tanggal 22 Juli tahun 2023 nanti. Kiper Persija Jakarta mengikuti sesi latihan jelang laga melawan Persita Tangerang di Nirwana Park, Sawangan, Depok, Selasa tanggal 18 Juli tahun 2023. Macan Kemayoran akan bertandang ke markas Pendekar Cisadane dalam laga pekan keempat BRI Liga 1 2023/24 pada Sabtu. H1 Deadline Transfer, bintang Filipina Oliver Bias semakin dekat ke Persija. Pemain Filipina, Oliver Bias semakin dekat untuk gabung dengan Persija Jakarta. Ini setelah kode yang diberikan agen pemain sayap berusia 22 tahun itu di media sosial. Oliver Bias disebut-sebut akan mengisi sisa slot pemain asing Asia Tenggara alias ASEAN Persija di BRI Liga 1 2023/2024. Pemain mungil bertinggi 164 cm ini diketahui punya darah keturunan Jerman dan Filipina. Nah, kabar bergabungnya Bias semakin menjadi kenyataan. Ini setelah agen dari sang pemain, Ruiz N. Gomez mengunggah sebuah kode kabar tersebut. Dalam unggahan di Instagram Story milik Ruiz N. Gomez memperlihatkan peta Indonesia. Kemudian di atas wilayah Jakarta ditaruh bendera Filipina. Bias sendiri merupakan pemain yang mengisi posisi sayap kanan. Jika benar, sang pemain akan bersaing dengan Ilham Rio Fahmi di skuad Persija. Persija beri update cedera Hansa Muyama, minta didoakan The Jackmania supaya cepat pulih. Dokter Persija Jakarta, Ihsan Eka Putra AIFO memberikan update mengenai cedera Hansa Muyama Pranata. Bek berusia 28 tahun itu mengalami masalah pada kaki kirinya. Cedera menghampiri mantan kapten timnas Indonesia itu saat memperkuat Persija dalam pertandingan melawan Bayangkara FC pada pekan ketiga BRI Liga 1 2023/2024 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Minggu, 16/7. Hansamu menderita cedera pada menit ke-28.
Bek kelahiran Mojokerto itu lalu ditarik keluar dan digantikan oleh Witan Sulaiman. Pada Selasa, 18/7, Hansamu melakukan pemeriksaan medis. Mantan pemain Barito Putra itu juga sudah menjalani tes magnetic resonance imaging (MRA). Ihsan berharap ex-penggawa Persebaya Surabaya itu bisa sembuh secepatnya. Oleh karenanya, ia meminta support dan doa dari pendukung Persija buat Hansamu. Persija berusaha lengkapi pemain asing saat lawan Persebaya. Manajemen Persija mempunyai pekerjaan yang harus segera dibenahi sebelum pertandingan kontra Persebaya digelar. Pekerjaan itu yakni memenuhi slot pemain asing yang kini masih belum lengkap di Persija. Sampai pekan ketiga Liga 1 2023/2024, Persija baru mempunyai 4 pemain asing yakni Ondrej Kudela, Rio Matsumura, Marco Simic, dan Maciej Gajos. Persija masih mempunyai 2 slot lagi untuk pemain asing. Wakil Presiden Persija, Ganesha Putra, mengatakan saat ini manajemen terus berusaha keras untuk segera mendatangkan 2 pemain asing itu. Komunikasi dan proses administrasi sedang terus berjalan. Dalam waktu dekat ini Persija akan memperkenalkan secara resmi satu persatu pemain asing tersebut. 2 pemain asing yang belum datang itu salah satunya harus berasal dari Asia Tenggara. Tak khawatir soal posisi di papan klasemen Liga 1, Thomas Doll singgung late game. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll mengakui dirinya tak begitu khawatir soal kondisi di papan atas klasemen Liga 1 musim 2023/24. Thomas Doll mengakui kalau semua tim memiliki waktunya masing-masing sehingga dia menilai kalau Persija Jakarta masih memiliki waktu yang panjang untuk berbenah. Pelatih asal Jerman ini mengungkap makna bahwa persaingan yang masih panjang dan laga yang masih berumur jagung bukan jadi penentu siapa juara Liga 1. Jakarta sendiri dinilainya masih memerlukan waktu yang lebih panjang untuk bisa memusatkan fokus utamanya di Liga 1. Dilihat, papan klasemen Liga 1 musim 2023/24 memang penuh dengan kejutan mengingat tim-tim besar sekelas PSM Makassar, Persib Bandung dan juga Persija Jakarta malah tertahan di papan tengah. Kabar terbaru Alan Achiar, ex-Persija asal Argentina yang terlibat pengaturan skor. Bagi pendukung Persija Jakarta mungkin tidak asing dengan pemain asal Argentina bernama Alan Achiar. Pasalnya, Alan sempat berseragam Persija pada Liga Super Indonesia 2015. Pria kelahiran Buenos Aires, Argentina, ini menempati posisi bek tengah. Komisi Anti Korupsi Malaysia menangkap Alan dan rekannya karena terlibat kasus pengaturan skor bersama Miss Nifa. Dari hasil investigasi, Alan dan Mohairul Izuwan Sariseeta S. Harifarman terlibat kasus pengaturan skor di laga Miss Nifa vs Sarawak. Dirinya diduga menerima uang mencapai 10.000 hingga 30.000 ringgit Malaysia. Alan sempat berkarir di Liga Argentina setelah kasus tersebut.